Yoho, apa kabar nakama semuanya? Akhirnya One Piece chapter terbaru rilis juga. Di chapter sebelumnya kita mendapatkan momen di mana akhirnya sang Tobiropo terakhir telah dikalahkan, yakni Tobiropo Black Maria dijatuhkan oleh Nico Robin. Sehingga kira-kira hal seru apakah yang terjadi di One Piece chapter 1022 kali ini? Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1022 ini berjudul Pintu Masuk Sang Bintang. Di cover chapter ini kita digambarkan suku Tontata dan seekor katak bermain petak umpet. Chapter dimulai dengan narator yang menjelaskan perbedaan jumlah antara samurai dengan bajak laut Kaido. Kita juga digambarkan peta Onigashima serta kastilnya dengan tempat di mana para Tobiropo dikalahkan. Meskipun ada 5 Tobiropo yang sudah dikalahkan, di sini kita ditunjukkan 3 Tobiropo saja, yakni Tobiropo yang sudah tidak sadarkan diri, yakni Ulti, Black Maria, serta Hushu. Kita juga melihat pulau Onigashima yang sudah mulai menyeberangi pantai Wano Kuni. Onigashima kini sudah mulai mendekat dengan ibu kota bunga. Luffy sendiri kini sudah mulai bisa berteriak. Energinya sudah mulai pulih kembali dengan cara memakan seluruh makanan dari Karibo. Kita juga mendapatkan pertarungan waktu secara tidak langsung di sini, yakni Eiichiro Oda di sini menuliskan bahwa Onigashima membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke tempat ibu kota bunga berada. Lalu ke lantai 3 kastil di Onigashima, kita melihat 2 ninja sedang bertarung. Siapa lagi jika bukan Naruto versus Sasuke? Maksud kami Fukurokuju versus Raizo. Di sini Maksud kami Raizo menggunakan teknik Bunshin untuk membuat beberapa kloningan dirinya. Dan Fukurokuju juga menggunakan jutsu di mana ia bisa mengendalikan telinganya yang panjang itu untuk memutar dan mencambuk. Di sini Raizo dan kloningannya berhasil menyerang beberapa kali Fukurokuju. Sedangkan Fukurokuju juga berhasil menyerang Raizo yang asli. Seketika Raizo pun bertanya pada Fukurokuju mengenai kenapa Fukurokuju memihak pada Orochi. Dan di sini Fukurokuju menjawab, "Saya seorang ninja dan tugas ninja adalah melayani shogun dari Wano Kuni. Sebaliknya, pria yang kamu layani hanyalah hantu. Kamu tidak bisa menjadi ninja sejati karena kamu tidak bisa menahan perasaan pribadi kamu." Kemudian Raizo menjawab, "Tindakan kami ini tulus karena kami bertindak dengan perasaan pribadi kami. Kami semua mati bersama Oden sama pada hari itu. Yang kamu lihat sekarang hanyalah para hantu yang akan melaksanakan keinginan Oden sama. Apa yang kita lakukan bukanlah kewajiban, karena perasaan kitalah yang mendorong kita. Malam Kaido dan Orochi akan segera berakhir, dan matahari akan menyinari Wano Kuni saat Momonosuke sama menjadi seorang shogun." Saat Raizo berbicara, kita melihat sarung merah lainnya seperti Kinemon, Kiku, dan Asura yang masih terbaring di tanah. Namun di sini kita tidak bisa melihat wajah mereka. Kita juga digambarkan sarung pedang merah lain yang sedang berlari atau berkelahi, termasuk Denjiro. Hoho! Setelah itu kita pindah ke tempat lain, tempat di mana Killer dan Hawkins bertarung. Digambarkan bahwa sepertinya Killer sudah banyak melukai Hawkins, namun hal itu tidak membuat luka bagi Hawkins itu sendiri. Sehingga Killer pun bertanya, "Berapa banyak nyawa yang kau simpan?" Yang kemudian Hawkins menjawab, "Tidak banyak yang tersisa." Hoho, di sini kita merasakan betapa tanggalnya Hawkins. Killer kemudian menusuk Hawkins dan Hawkins di sini tambah tertawa, yang mana ia berkata, "Ya, aku memang tidak punya banyak nyawa, tapi pertanyaannya nyawa siapa yang aku simpan?" Setelah itu kita melihat lantai kedua Onigashima. Kita melihat pertarungan antara Kid, Law, dan Big Mom. Dan tiba-tiba Kid di sini berlutut dan dadanya mengeluarkan darah. Yang mana panel selanjutnya kita melihat kembali Hawkins versus Killer. Hawkins di sini berkata, "Jika kau membunuhku, maka kau akan membunuh kaptenmu." Wow, Killer berada di posisi yang sangat sulit sekarang.
Kita pun pindah ke lantai pertunjukan. King dan Queen dengan muda hibridnya digambarkan sedang menghancurkan para gifter yang tengah mengkhianati mereka. Marco telah mencapai batasnya, sehingga dia tidak bisa menghentikan mereka lagi. Sanji mencoba melawan mereka berdua juga, tapi dia malah terlempar. Sanji berteriak pada Chopper dan Miyagi untuk cepat kabur sambil membawa Zoro jika memang obatnya tidak bekerja. Miyagi mengatakan bahwa obat itu mungkin memerlukan beberapa waktu untuk diaktifkan karena Zoro saat ini sedang dalam kondisi kritis. Sanji memasuki pertarungan lagi dan mulai menendang wajah Queen. Dan King di sini pergi ke arah Roronoa Zoro. Lalu Perospero digambarkan masih di dalam sebuah ruangan, tapi dia sedikit bergerak keluar dari zona aksi. Perospero mulai menarik busurnya dan membidik Sanji. Niatnya adalah menembak Sanji untuk membalaskan dendam pernikahan. Dan ketika Sanji sudah berada di area tembakan Perospero, ketika Perospero ingin menembak, sang kucing Nekomamushi datang dan menyerang Perospero. Seketika Perospero langsung terlempar dan menghancurkan beberapa batu akibat dirinya yang terlempar itu. Chopper dan kawan-kawan mencoba membawa kabur Zoro dengan cara menggendongnya. Lalu tiba-tiba King muncul di hadapan mereka untuk memotong jalan mereka. King berniat untuk menyerang Chopper dan kawan-kawan menggunakan teknik Andon. Tapi Marco si Phoenix bergerak secara kilat. Marco langsung menyerang King. Di sini Marco menggunakan teknik bernama Fusi Azami, sebuah teknik yang sama ketika Marco menghentikan Kizaru. Marco berkata, "Aku dengar bahwa dulu ada ras yang dapat menciptakan api hidup di atas Red Line, King the Fire. Apakah mungkin itu?" Dan mendengar hal ini, King hanya terdiam terpaku. Tapi kemudian Queen memasuki tempat kejadian juga dan mengatakan bahwa dia sudah lelah dan mereka akan membunuh Marco si Phoenix. Queen dengan beamnya dan King dengan bola api di tangannya. Kedua bencana Kaido ini sudah bersedia untuk menghancurkan Marco. Dan Marco dengan santainya berkata, Oke, aku menyerah. Aku sudah cukup berjuang. Bagian aku sudah berakhir sampai di sini. Dan sudah saatnya sang bintang untuk memasuki panggung." Sesaat setelah Marco bilang begitu, kita melihat perban Zoro mulai terkoyak. Dan Chopper pun menampilkan wajah Enel yang terkejut. Haha, ini sangat lucu. Kita melihat Zoro menggunakan teknik Santoryu Rengoku Onigiri. Dan Sanji menggunakan teknik Diable Mouton Shoot. Secara epik, kedua orang ini menyerang Queen serta King secara bersamaan. Lalu Zoro berkata pada Sanji, "Hey Kriting, jika kita memenangkan pertempuran ini..." Dan Sanji pun melanjutkannya, "Ya, aku bisa melihatnya. Bayangan Luffy menjadi seorang raja bajak laut." One Piece chapter 1022 selesai sampai di sini. Berita terpenting chapter ini adalah One Piece chapter selanjutnya tidak libur. Dan wow, ini sungguh mengejutkan karena sebetulnya kami membuat prediksi One Piece chapter 1022 yang mana isinya sama persis seperti dengan isi chapter 1022 tersebut. Kami sudah coba untuk publish videonya di hari Senin, namun waktu itu videonya terjerat copyright dan kami kebingungan di menit manakah video kami kena copyright. Karena video tersebut konsepnya sama seperti video pada umumnya. Sehingga karena kami memiliki pengalaman akun yang dihilangkan beberapa kali, daripada mengambil keputusan yang beresiko, kami pun tidak jadi mempublish video tersebut. Dan di hari Selasa ketika spoiler bertebaran, ternyata isinya sama persis dengan prediksi yang kami buat. Ya, mungkin inilah yang disebut belum rezeki. Selanjutnya, kami tidak ingin membahas banyak hal soal isi chapter 1022 karena ya, ini begitu menyakitkan melihatnya. Tapi ya, mau gimana lagi? Marco pindah posisi. Di naskah prediksi kami itu, kami menuliskan bahwa Eiichiro Oda saat ini mencoba untuk men-set up cerita One Piece sesuai dengan legenda Momotaro. Dan di legenda Momotaro sendiri, kita mengetahui bahwa Momotaro dengan burung pegar, anjing serta monyet mengalahkan seorang iblis atau Oni.
Nah, di One Piece chapter 1021, kita sudah melihat keterkaitan bahwa Momonosuke sepertinya akan ikut berhadapan dengan Kaido. Ini terjadi karena mau tidak mau Momonosuke harus mengantarkan Luffy ke Onigashima. Yang karena itulah, di prediksi tersebut kami berpendapat bahwa Zoro sepertinya tidak akan ikut bertarung melawan Kaido. Dan yang bertarung melawan Kaido adalah Marco si Phoenix. Pada saat cerita Wano Kuni belum seberkembang sekarang, kami sedikit ragu Eiichiro Oda akan menggunakan legenda Momotaro secara belak-belakan. Karena ada satu kendala karakter saat itu, yakni jika Momotaro mengalahkan Oni dengan dibantu oleh seekor anjing. Kira-kira siapakah anjingnya dunia One Piece yang akan membantu Momonosuke dalam mengalahkan Kaido? Waktu itu ada beberapa kandidat yang mulai muncul, seperti Inu Arashi ataupun Akainu. Ya, bagi yang tidak tahu, Akainu memiliki julukan sebagai anjing merah. Jika melihat dari karakter yang ada, yakni Inu Arashi ataupun Akainu, rasanya keduanya tidak cocok dijadikan anjingnya dunia One Piece. Karena Inu Arashi memiliki kekuatan yang tidak terlalu mengerikan. Ditambah jika sang anjing adalah Inu Arashi, bukankah hal itu terlalu biasa untuk Eiichiro Oda? Rasanya bukan Oda banget jika tidak memberikan plot kejutan. Lalu dari karakter Akainu ini tentunya memiliki kekuatan yang sangat-sangat mengerikan. Ketika bajak laut Kurohige melihat sosok Akainu, bajak laut Kurohige langsung kabur terbirit-birit. Namun untuk mengalahkan satu Yonko yang harus dikombo dengan salah satu admiral atau lebih tepatnya adalah Fleet Admiral, rasanya itu terlalu berlebihan. Ditambah lagi, dengan alasan apa Akainu harus bekerja sama dengan anggota bajak laut seperti Luffy? Dan tentunya Luffy tidak ingin bekerja sama dengan orang yang membunuh kakaknya. Dan hebatnya Eiichiro Oda adalah Oda menampilkan sosok anjing di tengah jalannya cerita. Mungkin kita tidak pernah kepikiran akan hal ini, bahwa Yamato adalah sosok anjingnya. Hal ini dibuktikan dengan One Piece chapter 1021, yang mana di chapter tersebut Kaido menegaskan bahwa Yamato memiliki buah setan bertipe Inu Inunomi, yang artinya adalah tipe anjing. Dan buah setan Yamato ini sekelas Mythical Zoan. Kekuatan fisik Yamato sudah terbukti hebatnya. Yamato mampu seimbang melawan es meskipun es menggunakan kekuatan apinya. Yamato mampu menahan serangan dari kelompok Sasaki dan mampu menjatuhkan ulti. Sehingga dengan konsep kehadiran Yamato yang disengaja memakan buah setan Mythical Zoan bertipe Inu Inunomi ini, rasanya ini merupakan lampu hijau dari Eiichiro Oda, di mana Oda akan menggunakan konsep Momotaro pada ceritanya untuk mengalahkan Yonko Kaido. Yakni Momotaro adalah Momonosuke, monyet adalah Monkey D. Luffy, anjing adalah Yamato, dan burung pegar adalah Marco si Phoenix. Sehingga nanti selain Marco yang akan berguna untuk menyerang ataupun bertahan, Marco akan memberikan healing gratis bagi mereka yang terkena luka akibat serangan dari Kaido. Dan dengan hasil konsep yang seperti ini, sayang sekali kita tidak bisa menyaksikan Zoro menebas sang naga Kaido. Karena Zoro akan bertugas untuk mengalahkan King the Wildfire. Ya, jadi itu saja video untuk hari ini. Dan bagi nakama yang penasaran dengan video prediksi chapter 1022 kami itu, jika penasaran akan kami coba otak-atik agar bisa ke-publish. Ya, itu juga tergantung dari seberapa banyak yang penasaran. Jika yang komentar itu banyak atau mungkin mencapai ratusan, akan coba kami turunkan. Tapi ya kami juga nggak janji, karena kami terlalu trauma untuk berurusan dengan copyright. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.